Ya, volumenya. Ya, oke. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara mengenai kasih. Kita akan membicarakan lebih dalam daripada tadi pagi. Saudara-saudara, ada orang yang berkata begini. Kalau saya mengasihi Tuhan, apakah saya harus pergi melayani orang lain? Ya, ini satu pertanyaan. Saudara-saudara, melalui pembahasan firman Tuhan di sini, maka kita akan mengerti orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang harus melayani orang lain. Kalau bukti kita mengasihi Tuhan adalah pergi untuk melayani orang lain. Jadi kalau saudara bilang, saya mengasihi Tuhan tapi tidak mau melayani orang lain, itu namanya bohong. Ya. Mari kita akan lihat di sini mengenai daftar isi. Jadi daftar isi ini adalah menjelaskan apa-apa yang kita bahas. Ya. Yang pertama, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, ini membicarakan seperti tadi, yaitu kasih itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan kalau orang mengasihi itu berarti mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya, kalau saudara dan saya itu memiliki kasih, berarti saudara berasal dari Allah. Kalau saudara memiliki kasih terhadap sesama, berarti saudara lahir dari Allah. Kalau saudara mengasihi sesama, berarti saudara dan saya mengenal Allah. Jadi, apakah kita lahir dari Allah, apakah kita berasal dari Allah, ataukah apakah kita mengenal Allah, itu apakah kita memiliki kasih. Ya, jadi kasih itu begitu dalam. Maka itu disebut kasih adalah inti dari kehidupan manusia. Nanti akan dilengkapi dengan isi dari penelitian ilmiah dan isi dari buku-buku Kristen. Ya, ada 3 jurnal dan ada 3 buku. Tadi sudah kita bahas, tapi saya akan tunjukkan ayatnya saja supaya saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, jadi kita ini supaya saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, seperti tadi dibilang, orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya, tandanya kita itu mengenal Allah dari mana? Kalau saudara saling mengasihi dan saudara itu berarti lahir dari Allah dan saudara itu mengenal Allah. Kemudian ini kebalikannya. Bagaimana kalau kita tidak mengasihi? Ya, jadi saudara bisa lihat orang itu lahir, mengenal dan berasal dari Allah, itu kalau dia saling mengasihi. Tapi kalau dia tidak saling mengasihi, berarti mau ngomong apapun dia itu bukan lahir dari Allah. Mereka itu bukan berasal dari Allah. Dan mereka itu belum mengenal Allah. Ya, walaupun kita sudah ke gereja, walaupun kita sudah pelayanan, ya saudara-saudara, tetapi kalau saudara dan saya tidak mengasihi, berarti saudara tidak lahir dari Allah dan saudara tidak mengenal Allah. Bagaimana kebalikannya? Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi walaupun sehebat apapun saudara-saudara bilang saya mengasihi Allah, saudara-saudara, tetapi kalau saudara tidak mengasihi, berarti sudah
tidak mengenal Allah. Nggak kenal pun tidak. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi saudara dan saya, kalau saudara mengenal Allah, berarti saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Ya. Karena kasih itu, Allah itu adalah kasih. Oke. Sekarang kita kembali ke yang kedua. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, ini saya sepintas saja. Nanti saya tekankannya di ayat yang di poin keempat dan 5. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Jadi, kalau kita ini berkorban seperti apapun, kita jauh-jauh ke sini, saudara-saudara, mungkin saudara jalan kaki ya ke sini, ya. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mempunyai kasih terhadap Tuhan dan dibuktikan dengan kepada sesama, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Ya. Jadi kasih adalah inti dari kehidupan manusia. Karena Allah itu kasih, melahirkan manusia, dan manusia itu adalah memiliki kasih. Ya. Ayatnya di mana, saudara-saudara? Nah, ayatnya di sini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun, ini perhatikan saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya, bisa menguasai semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat. Bahkan malaikat yang tidak kelihatan itu pun pakai bahasanya dia. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, udah orang hebat, semua bahasa dikuasai, bisa menguasai semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara tidak lebih dari drum. Ya kan? Gong. Duk, duk, duk. Treng. Duk, 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 duk. Treng. Duk, duk, duk. Treng. Nggak lebih daripada drum. Ya. Dan saudara, apa yang dikatakan lagi di ayat yang kedua? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat itu untuk menasehati, apa saudara? Nubuat? Membangun, menasehati, dan menghibur. Walaupun saudara bisa menasehati orang lain, walaupun saudara bisa menghibur orang lain, tetapi kalau saudara tidak punya kasih, itu menurut Alkitab itu tidak ada gunanya. Jadi misalnya saya ini ngomong sama saudara, bernubuat, menasehati, menghibur, ya, kepada saudara. Bahkan di sini, dan aku mengetahui segala rahasia. Nubuat itu dibagi dua, saudara. Nubuat yang pertama itu untuk menasehati dan menghibur. Yang kedua, memberitahukan perkara-perkara yang akan datang. Jadi, walaupun saya bisa memberikan petunjuk kepada saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup saudara, itu nggak ada gunanya. Kan hebat itu saudara. Saudara kalau bingung, itu cari aja di AI. Ya. Semua ada jawabannya di situ. Ya. Ya. Tetapi AI itu tidak ada gunanya. Karena AI itu adalah barang mati yang tidak punya kasih. Jadi saudara cuma diumpamakan seperti AI. Ya.
dan memiliki seluruh pengetahuan. Nah, di AI itu kan ada seluruh pengetahuan, saudara. Mau lihat apa aja, nanya apa aja, saudara ada di situ. Ada semuanya di situ. Dan sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, ya kalau AI nggak bisa punya iman yang sempurna. Tapi saudara, andai saudara itu bisa punya iman untuk dapat memindahkan gunung, juga nggak ada artinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik seperti apapun kita, pengetahuan baik seperti apapun kita dapat mengerjakan apapun saudara-saudara, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Ya. Jadi kasih adalah inti dari kehidupan manusia. Karena Allah adalah kasih, Dia melahirkan kita, dan melahirkan kita adalah kasih. Jadi sehingga saudara bisa mengasihi orang lain. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan seluruh yang ada padaku, walaupun saudara itu memberi apa yang saudara punya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, rela dibakar, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, nggak ada gunanya kalau dia tidak punya kasih kepada kita. Petrus, dia mati disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Karena Petrus tidak mau, saya tidak mau seperti Tuhanku yang mati disalib. Aku nggak mau. Kalau Tuhanku mati disalib dengan kepala di atas, aku nggak mau sama dengan dia. Aku mau mati disalib dengan kepala di bawah. Enak mana disalib mati di kepala mati, kepala di bawah sama kepala di atas? Suka mana, saudara? Hah? Oh, sama. Oh. Masa begitu jawabannya orang S1. Ini godain, saudara. Pinter tapi pura-pura bodoh, ya kan? Mau mancing supaya aku jadi bodoh gitu. Ya saudara, saudara, enak mana saudara jalan begini, sama kakinya di bawah jalan? Enak mana, Sata? Nah, begitu dong jawabannya. Ya, berat itu saudara kalau nggak latihan. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya. Ini, ya, jadi saudara, kasih itu penting. Karena Allah kasih, Dia ingin melahirkan kita sebagai orang yang memiliki kasih. Ya, jadi kasih itu penting. Ya, walaupun saudara bagi-bagiin semua apa yang ada padamu, bagi-bagiin semua yang ada pada kita, itu enak nggak, saudara? Enak apa enggak? Hah? Gak enak. Ya. Coba kalau saya ngomong sama Tante Husana, Tan, hartamu kasih aku dong, Tan. Enak aja kan gitu kan? Ya kan? Gak enak. Ya kan? Tetapi saudara-saudara, bahkan saya tidak minta tantenya, hartanya Tante Husana, tapi saya minta, Tan, tanganmu tak potong boleh, Tan, tak buat sate. Wah, pasti bilang apa? Nggak mau, saya enak aja. Ya. Jadi saudara, walaupun harta kita itu kita berikan, dan bahkan tubuh kita rela kita bakar, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Ya. Jadi kasih, karena Allah itu kasih, Dia melahirkan kita, yaitu dengan manusia sebagai manusia yang penuh dengan kasih. Pengorbanan bukan kasih. Ya. Tubuh kita persembahkan juga itu bukan kasih. Tetapi kasih itu, saudara-saudara, kasih itu kalau kita bisa mengasihi orang
lain. Ya, jadi belum tentu saudara, belum tentu saya berdiri di sini itu mengasihi saudara. Belum tentu saudara datang di sini itu karena saudara kasih. Belum tentu. Dari mana saya mengasihi? Yang tahu saudara sendiri. Saudara mengasihi Tuhan. Dan saya tahu sendiri, saya mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa menilai saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara tidak bisa menilai diri saya dari diri saudara sendiri. Ya, nggak bisa. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi jangan menghakimi orang lain. Ya. Jadi yang tahu kasih itu diri kita sendiri dan saudara sendiri dan Tuhan sendiri. Ya. Oke, tapi saudara-saudara, kalau diperhatikan, kalau saudara belajar mengenai paralinguistik, gerak-gerik saudara, mimik saudara, ucapan saudara, penekanan saudara, itu kelihatan saudara itu terlihat saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara yang sudah nikah, pasti kan ngerti. Ini suami kau lagi pura-pura ini. Oh ini istriku yang lagi pura-pura. Tahu nggak saudara? Yang sudah punya suami atau punya istri? Paca, tahu nggak Cak Paca? Kalau si siapa itu, Dewi itu, lagi pura-pura apa enggak? Hah? Tahu banget lah, itu saudara. Jadi saudara dan saya mesti belajar. Ya, belajar yang namanya intuisi. Jadi kalau melihat orang, caranya gimana saudara? Kalau saudara lihat orang, oh kira-kira begini. Terus tanya yang benar. Benar nggak kamu begini? Enggak. Belum tentu dia ngomong itu jujur. Tanya lagi. Suruh cerita. Emosinya kamu kayak apa? Pikiranmu kayak apa? Keinginan kayak apa? Kalau saudara rajin memperhatikan orang, nanti lama-lama saya pikir saudara 3 tahun atau 4 tahun lah, saudara pasti bisa. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga belajar. Ya. Setelah saya belajar 4 tahun, saya ngelihat orang, saya tahu. Ya. Tapi caranya, saudara belajar mengkonseling orang. Ketemu Sahata. Sahata lagi begini. Tak tanya, benar Sahata kamu begitu? Enggak om, belum tentu omongannya Sahata benar. Tanya lagi, tanya lagi. Tanya emosinya. Yang dia rasakan apa? Yang dia pikirkan apa? Yang dia inginkan apa? Nanti lama-lama, oh kalau bentuknya kayak begini nih, lagi begini. Kalau bentuknya kayak siapa itu Andrew, oh itu begitu. Lama-lama selama 4 tahun kamu ngerti. Ya. Itu adalah yang namanya bakat alamiah secara intuisi. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke daftar isi. Nah, sekarang yang ketiga, 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, saudara, kita ini kan sebetulnya ada macam-macam ya saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang namanya bahasa roh. Ada yang namanya menafsirkan bahasa roh. Ada namanya nubuat. Ada namanya membedakan roh. Ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya hikmat, ada yang namanya satu lagi karunia iman, ada yang namanya satu lagi kesembuhan, ada lagi yang namanya mujizat. Nah, hebat nggak saudara? Kalau saudara, misalnya, saya kalau ketemu saudara, saya bisa nerka saudara, ya, itu namanya alamiah. Tetapi ada yang namanya supernatural, itu berasal dari Roh Kudus. Kemudian ini bukan dari alamiah, bukan intuisi, tetapi mendadak Roh Kudus bekerja dalam hidup saya.
kemudian saya bernubuat. Mendadak Roh Kudus bicara kepada saya tahu apa yang saudara pikirkan. Enggak nanya lagi. Jadi ada dua, yang satu alamiah bawaan sejak lahir, yang perlu dilatih, dan ada satu namanya supernatural, yaitu yang dari Roh Kudus. Nah, kalau dari Roh Kudus, saudara-saudara, kalau itu dari Roh Kudus, saudara itu nggak usah nanya, itu Roh Kudus yang ngasih. Tahu-tahu saudara tahu. Bagaimana supaya tahu-tahu saudara tahu? Ini nggak perlu dilatih. Tetapi saudara perlu dekat dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya saudara bisa dekat dengan Roh Kudus? Saudara harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Ya. Nah, itu mendasari ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Jadi saudara, walaupun semua karunia-karunia itu diberikan kepada kita, termasuk iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar ialah kasih. Kenapa? Karena kita lahir dari Allah yang kasih, maka kita dilahirkan dalam posisi manusia, makhluk yang penuh dengan kasih. Mari kita lihat yang ketiga. Ini udah keempat. Oh, ini 3 mestinya. Kelewatannya. Intannya. Ya, 3. Gak apa-apa. Ya. Loh, kok mati? Oh ya, sebentar, Tan. Aku yang memperhatikan. Ya. Ini mestinya 3 ya, Tan? Benar ya, Tan? 4, 3, Tan? Ya, 3. Nggak apa-apa, udah biarin gini dulu. Masuk yang ketiga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, saudara punya iman bisa mindahin gunung. Saudara punya pengharapan jadi RI 1. Ya kan? Dan dibandingkan dengan saudara mempunyai kasih, itu lebih besar kasih menurut pemandangan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara punya kasih, itu adalah yang paling besar daripada semua yang saudara bisa lakukan. Ya. Kemudian, nah ini 5 ini. Tadi 3, ini baru 4. Sebentar. Nah, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, ini yang saya mau tekankan, yang saya janjikan. Ini yang saya mau tekankan, yang saya janjikan. Poin 4 dan 5 tadi adalah pengantar. Ya, 4 dan 5. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kamu adalah murid-muridku. Siapa yang bilang kita bukan murid Tuhan? Ya, karena kita saling mengasihi, maka kita disebut murid-murid Tuhan. Walaupun saudara jadi jemaat, walaupun saudara jadi pengerja, walaupun saudara jadi pemimpin, walaupun saudara jadi gembala, saudara-saudara itu disebut murid Tuhan kalau punya kasih. Kalau saudara tidak punya kasih, nggak bisa disebut murid Tuhan. Ya, mari kita lihat. Nah, ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih adalah inti dari kehidupan manusia. Karena manusia diciptakan Allah, Allah adalah kasih, maka saudara pun harus mengasihi. Kenapa? Karena kita berasal dari Allah.
Karena kita mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak punya kasih, itu sama dengan bukan mengenal Allah dan bukan murid Tuhan. Siapa di sini yang bilang, aku murid Tuhan? Angkat tangan. Ya, pertanyaan kedua. Siapa yang di sini yang saling mengasihi? Angkat tangan. Bener nih. Nanti saya pulang-pulang, saya ludahin saudara. Apakah? Ya ini kan kasih. Kasih itu begini saudara, kasih itu. Kasih itu adalah pelajaran di SOM level 2. Ya. Kasih adalah pelajaran di SOM level 2. Ya, jadi kalau saudara sudah lulus di SOM level 2, pasti ngerti artinya kasih. Kasih itu adalah mengasihi sesama, mengasihi orang yang memusuhi kita, memusuhi pemimpin kita yang bengis sekalipun. Masih ingat ya si Terry ya? Benar ya Terry? Oh, ya kan? Dan mengasihi pemerintah yang bengis sekalipun. Itu artinya kasih. Ya. Jadi kalau ada pemerintah, ada orang tua saudara, ada guru saudara, membenci saudara, memperlakukan yang tidak baik terhadap diri saudara. Pertanyaannya, apakah engkau tetap mengasihi dia? Apakah engkau membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya. Jadi kalau saudara istri diperlakukan tidak baik sama suami, apakah saudara membalas dengan ketidakbaikan? Tidak, ya. Karena saudara-saudara, karena kita murid Tuhan, kita harus saling mengasihi. Walaupun kita dicerai. Walaupun kita dicerai, apakah kita akan pisah dengan dia? Tidak. Kenapa? Kita harus membalas kasih kepada orang, suami kita yang mencerai kita, dan kita harus berdoa untuk dia supaya dia kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kita. Keren ya saudara ya? Halo? Nah, jadi ini adalah keajaiban kasih. Sepanjang saya melayani jemaat dan betul-betul walaupun sudah ditinggal dan memiliki pacar lain, bahkan suami lain dan sudah beranak, tapi Tuhan sanggup kembalikan. Asal saudara mau mengasihi. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, ini betul saudara. Ya. Jadi yang penting kita rendah hati. Jangan punya pendapat sendiri. Pendapat firman Tuhan harus kita akui. Ya. Milikilah kasih kepada dia. Ya. Dan dia akan kembali. Ya. Itu begitu ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang tahu, jadi sampai orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi di dalam Tuhan, kalau kita jadi murid Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, keren ya saudara. Maka itu jangan lupa jadi muridnya Tuhan. Allah kasih dan kita harus saling mengasihi. Oke. Nah. Jadi mari kita lihat kembali ke laptop. Yaitu sekarang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, gini. Ada jemaat yang bilang, Om, kok saya disuruh lagi pergi, ya kan? Saya ini kan gelar saya DRS, Om. DRS tahu singkatannya? Di rumah
saja. Enggak, saudara. Kalau saudara menjadi murid Tuhan, saudara-saudara, saudara Tuhan Yesus itu bilang, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa di surga di bumi saat dia bangkit. Ya. Dan dia menyuruh kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bukan gelarnya DRS. Tapi gelarnya pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi saudara, karena saudara saling mengasihi, maka saudara adalah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menerima kuasa dari surga, diberi kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Tuhan Yesus. Jadi, karena kita murid yang saling mengasihi, kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita pergi dan memuridkan orang lain. Supaya semua orang bisa saling mengasihi. Ya, kenapa? Allah itu kasih. Supaya semua ciptaannya, semua kita adalah memiliki kasih satu dengan yang lain. Ya. Bahkan saudara, pergi jadikan semua bangsa muridku. Yang diajar apa saudara? Jangan saudara datang aja yuk ke gereja. Kenapa di sana banyak mainan? Yuk ke gereja. Kenapa? Musiknya bagus. Masuk ke gereja. Kenapa? Singernya bagus. Kenapa? Ada banyak mujizat. Bukan itu. Jadi kita pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu yang diajarin apa saudara? Ajarkan pada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Tuhan itu merintah kita apa, yang kita turuti. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Begini loh, kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan. Jadi seorang Kristen, dia tidak hanya gelarnya Dr. Andes, DRS, di rumah saja. Ayo, siapa di sini yang sudah ikut Tuhan lama, yang dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesamanya, tapi gelarnya cuma DRS. Di rumah saja. Harusnya bagaimana? Pergi. Setelah saudara pergi, saudara ajari apa yang diajarkan Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Ajarannya Tuhan apa sih tadi? Saling mengasihi. Ya. Jadi saudara harus beritakan, seperti saya dikasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. Ayo kita lakukan seperti itu. Oke? Paham ya saudara? Jadi bisakah kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Dasar dari semua ajarannya Tuhan adalah, intinya adalah dari kasih adalah inti kehidupan manusia. Jadi kita mesti ngajari. Ayo. Seperti aku dikasihi Tuhan, aku mengasihi kamu. Ayo. Ayo kita saling mengasihi. Jadi kita datang kepada orang lain bukan bawa pepesan kosong. Kalau saudara saling mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka tanda heran dan mujizat akan menyertai kita. Kemanapun kita akan diberkati. Kalau saudara sakit akan disembuhkan. Kalau saudara miskin akan diperkaya. Kalau rumah tangga saudara retak akan dipulihkan. Kalau saudara saling mengasihi. Jadi penuhilah bumi ini dengan kasih. Ya. Nah, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku Tuhan Yesus akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi, saudara pergi kemanapun, saudara tahu, saudara disertai oleh Tuhan. Jadi, dimanapun saudara berada,
Kesulitan apapun saudara alami, saudara tahu. Kalau ada fenomena, kalau ada keadaan yang tidak baik sekalipun, pasti Tuhan punya maksud. Jadi kalau saudara dikasih sakit, saudara jangan bilang, Tuhan, aduh mati aku, aduh Tuhan mati aku mati aku. Jangan. Saudara, di balik semua peristiwa ada maksud Tuhan. Ada makna, ada artinya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan tahu maknanya apa. Supaya saudara tahu, di balik masalah hidupmu, itu ada maksud Tuhan. Maksudnya apa? Satu, supaya tidak rajin berbuat dosa. Karakter kita bisa berubah. Ya. Tuhan memberikan masalah dalam hidup kita yang pertama, supaya karakter kita berubah seperti Tuhan. Dua, apa dua saudara? Tuhan ingin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara punya masalah sakit, saudara jangan down. Ya, saudara yang penting koreksi diri saudara. Apakah saudara berbuat dosa? Kalau berbuat dosa, selesaikan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna di balik itu, Tuhan ingin meningkatkan kerohanian kita. Ya, kalau berarti di balik peristiwa, di balik fenomena, di balik semua kejadian, di balik semua masalah, saudara tidak putus asa. Karena Tuhan sedang membentuk aku. Lagu apa? Bagaikan bejana, siap dibentuk. Ayo nyanyi semua. Demikian hidupku kepadamu, dengan urapan kuasa rohmu, harui selalu. Jadi jangan lupa saudara, kita itu terus diperbarui Tuhan. Karena intinya begini, kalau saudara dekat dengan pasangan hidup, kalau masih pacaran, ya, tambah kepengen dekat nggak sahata? Ditanyain nggak jawab. Kalau kamu punya hubungan dengan pasangan hidup yang belum nikah, ini ada catatannya belum nikah ya, kamu kepengen lebih dekat nggak? Nah, sekarang tante-tante atau om-om yang sudah nikah, pengen lebih dekat atau pengen lebih jauh? Katanya udah bosen katanya. Nah itu ya. Maka saya batasi yang sudah nikah sama yang belum nikah ya. Saudara-saudara, kita ini sama Tuhan belum nikah. Maka itu kita disebut calon mempelai perempuan ya. Jadi kita ini saudara-saudara, kita itu kepingin lebih dekat dengan Tuhan. Lebih lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Sahata itu saudara-saudara, kalau pagi pasti ngantuk. Tak tanyain, kenapa Sahata? Ada banyak urusan. Urusannya apa? Saya pengen kawin om, katanya gitu ya. Ya, karena kepengen kawin ya udah, saya maklumi kalau dia ngantuk, gitu, ya kan? Maklum lah yang udah kepengen kawin, kamu dilihatin terus itu. Ya kan? Ya, memang begitu saudara. Laut pun ku seberangi. Bahkan pacarnya itu di Nias saudara. Ngapain cari yang di sana? Di sini ada. Ya, laut pun ku seberangi. Gunung pun ku daki. Katanya, garam di laut, asam di gunung, ketemu di dalam belanga. Loh, gitu ya saudara. Jadi selalu ingin lebih dekat. Tapi karena kita dan Tuhan Yesus ketika ketemu di awan-awan pada pesta kawin anak domba, kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Jadi walaupun kita sudah menikah dengan Tuhan dalam pesta perkawinan, kita itu
tetap lebih ingin dekat. Ya, oke. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya dan saya tunjukkan mengenai jurnalnya. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini ayatnya supaya tahu, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus itu setelah mati di atas kayu salib, dia menebus kita, dia bangkit, saudara-saudara, dia naik ke surga, dia sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta supaya kita pun punya kuasa. Jadi saudara dan saya ini orang yang berkuasa. Karena itu, nah setelah saudara punya kuasa dengan penuh kasih tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, menjadi murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen mengenal Allah itu 3 pribadi. Ya, Allah Bapa sebagai pemikir, Allah Anak sebagai firman yang menciptakan segala sesuatu, Allah Roh Kudus adalah hidupnya Bapa. Ya, hidupnya Allah itu sendiri. Ayat 20. Dan kemudian suruh pergi, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mesti ngajari saudara. Jadi Sahata pergi itu mesti ngajari. Mbak Sri pergi itu mesti ngajari. Demikian juga Lia. Pergi itu mesti ngajari. Ya, seperti Tuhan mengasihi saya mengasihi kamu. Ayo kita saling mengasihi. Ya. Saling mengasihi itu gimana saudara? Mesti belajar memperhatikan secara alamiah. Perhatikan. Oh kok matanya riup-riup. Nah, kamu tanyain. Kok matanya riup-riup kenapa? Ya kan? Iya kurang ngantuk. Wah saudara punya belas kasihan. Kayak Sahata, saya begitu dikasih tahu. Oh saya... Ini om perlu pendekatan lebih dekat lagi, ku cinta padamu. Saya langsung maklum saudara. Saya pikir dia masih bujangan. Ya, ngerti ya saudara ya. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menyertai kita. Kalau ada masalah, tanya sama Tuhan. Bolehkah aku melakukan Tuhan? Kalau hati nuranimu bilang jangan diterjang. Tapi kalau hati nuranimu bilang oke, lakukan. Ya, biasanya Roh Kudus itu kalau kita ngomong salah itu biasanya saudara ya. Biasanya kalau saudara ngomong itu rongga mulut saudara itu kosong, hambar. Sudah pernah nggak saudara rasa hambar? Bohong gitu, ngomongannya hambar langsung. Ini loh rongganya. Kadang-kadang tidak di rongga saja, tetapi sampai di tenggorokan. Kadang-kadang tidak di rongga sampai tenggorokan, tapi rasanya ini kosong di sini. Ya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana hidup dengan Roh Kudus. Apalagi saudara-saudara, waktu saudara ngomong bohong, itu rasanya berdebar. Der. Jangan dilanjutin. Itu Roh Kudus bilang, jangan maksudnya. Ya, maka itu banyak hamba Tuhan yang namanya Kenneth Hagin, itu mengajari kita di dalam buku-bukunya, itu begini. Hati nurani itu seperti traffic light. Saudara tahu traffic light? Merah, oh ini merah ini. Kuning, oh bisa ancang-ancang jalan. Hijau, jalan. Ya. Jadi di dalam hati nurani kita itu memberikan sinyal-sinyal. Nah,
Kalau sinyal-sinyal itu saudara terjang dulu, terus, saudara namanya itu dosa. Ya. Jadi hidupmu jadi kayak jauh sama Tuhan. Kalau sembahyang itu kayak teriak-teriak, Tuhan itu kayak di mana gitu, kamu di mana? Jadi teriak-teriak. Maka itu saudara-saudara, kita sama Roh Kudus, kita harus begitu peka. Roh Kudus memberi sinyal sedikit aja. Terima kasih Roh Kudus. Bicaralah lebih lanjut. Jangan dilanggar. Amin saudara. Kalau saudara langgar, hubunganmu sama Tuhan jadi jauh. Ya. Nah, oke. Sekarang saya akan... Saudara-saudara, ini ada jurnal ilmiah tentang kasih sebagai dasar kehidupan. Jurnal ilmiah itu apa, saudara? Penelitian. Ya. Jadi, dia kalau ada penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, saudara-saudara, penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, dan penelitian yang lain, sesuai dengan judul penelitian saudara, saudara harus pilih yang cocok sama tema yang saudara ambil. Tapi itu tidak sekedar boleh dari jurnal kepada jurnal dan kepada jurnal, tetapi juga kepada buku-buku yang lain, buku-buku Kristen yang lain. Tidak sekedar jurnal dan buku, tetapi harus dikaitkan dengan Alkitab. Jadi jurnal ini jadi benar. Itu kalau untuk S1. Tapi kalau untuk S2, saudara, itu saudara harus ini kan ngutip jurnal yang satu dan yang lain-lain, buku yang satu dan yang lain-lain, dan kemudian ini adalah ayat Alkitab. Kalau S1 cuma ngutip, saudara. Tetapi kalau S2 harus punya pendapat sendiri dari Alkitab, dari jurnal, dan dari buku-buku. Jadi kita harus bisa mengemukakan pendapat kita sendiri dari apa, saudara? Dari penemuan kita sendiri. Ya, oke, saya itu dulu. Kalau enggak, saudara juga akan bingung. Kasih dan kuasa ditinjau dari perspektif etika Kristen. Artikel ini adalah jurnal yang pertama. Artikel ini membahas bahwa dasar etika Kristen. Etika itu apa sih, saudara? Sopan santun. Sopan santun Kristen adalah kasih Allah yang menerima manusia sebagai anak-anaknya secara cuma-cuma. Ya, ini penelitiannya dia gini. Ya. Etika Kristen adalah kasih Allah yang menerima semua manusia sebagai anak-anaknya yang secara cuma-cuma. Saudara mau mungut anak nggak kalau anaknya itu beler terus? Kalau anak itu matanya merah terus? Kalau saudara punya anak, dikasih anak, kemudian anaknya itu nangis terus. Saudara-saudara, pasti saudara nggak mau kan? Mau nggak? Nggak mau kan? Mau nggak saudara? Itu anak kecil-kecil itu. Kalau mukanya jelek gitu ya kan, belepotan, mau ngaku jadi anaknya, orang tuanya nggak, kan nggak mau. Tetapi kita nih belepotan saudara-saudara. Dosa kita terlalu banyak. Tetapi Allah mau mengakui manusia menjadi anak-anaknya secara cuma-cuma. Walaupun kita belepotan dengan dosa. Ya. Maka itu Allah mengasihi manusia walaupun manusia itu berdosa dan memberontak kepada Allah. Ya kan? Kita suka berdosa sering dan belepotan dengan dosa dan kita suka berontak Allah kan? Betul apa enggak betul? Iya. Tetapi Allah itu, ini adalah jurnal mengenai Allah mengasihi manusia walaupun manusia itu berdosa dan memberontak kepada Allah. Allah mau menjadikan kita anak-anaknya secara cuma-cuma tanpa biaya. Hanya karena percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita dijadikan anak-anaknya walaupun kita dulunya memberontak dan kita berdosa. Nah, itu
ada di dalam jurnal yang dibuat medianeliti.com. Ya. Saudara, nanti ini saya share ke BCD. Saudara bisa tulis ini dan saudara akan dapat jurnal. Jurnal ini kira-kira 7 lembar sampai dengan 9 lembar. Dan kalau saudara baca, intinya tadi yang saya baca. Sekarang jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua, kasih sebagai dasar membangun persaudaraan. Ya. Ini judulnya. Penelitian ini menyoroti bahwa kasih persaudaraan memotivasi orang-orang percaya untuk hidup saling berbagi dan mendukung. Dari jurnal-jurnal, dari ayat-ayat Alkitab, dari buku-buku, maka dia dapat menyimpulkan bahwa kasih persaudaraan memotivasi orang percaya untuk hidup saling berbagi dan mendukung. Jadi, kita ini orang percaya yang saling berbagi dan mendukung. Kasih persaudaraan itu adalah saling berbagi dan mendukung. Saudara, kalau saudara mengasihi orang lain, pasti saudara membagi kasih. Kasih itu apa? Ceritakan kasihnya Allah kepadamu, kemudian ceritakan kasihmu kepada Allah, dan ceritakan kasihmu kepada orang lain. Yuk kita saling mengasihi, ya. Berbagi dan mendukung, menciptakan kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan. Setelah saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan saya memberi kepada orang lain, pekerjaanku makin diberkati. Bisa nangkap ya saudara ya. Jadi saudara memberikan kesaksian tapi jangan bohong. Ya. Saudara memberikan kerelaan melayani sesama. Ya. Pergi, layani, ajarkan kepada mereka. Ya. Saudara berbagi dan mendukung dan menciptakan kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan. Kalau saudara betul-betul tulus melayani orang lain, karena Tuhan mengasihi saudara dan saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara mengasihi orang lain. Dan saudara mengajarkan seperti apa yang diajarkan Tuhan. Saudara, hidup saudara akan dicukupkan Tuhan. Seperti doanya, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi dan surga. Berikanlah makanan kepada kami secukupnya. Pasti saudara dicukupkan oleh Tuhan. Ya, pasti. Ya. Dan tidak pernah kekurangan. Jadi saudara pergi. Berikan kasih Tuhan kepadamu. Kasihmu kepada Tuhan. Dan berikan kasihmu kepada orang lain. Ajarkanlah mereka seperti yang Tuhan ajarkan kepadamu. Ya. Saudara tidak akan kekurangan. Nah, saudara, kalau saudara ingin membaca buku jurnal ilmiah ini, maka saudara bisa ketik ini di Google, jurnalmethodist.ac.id. Ya, saudara itu. Nah, saudara akan temukan kira-kira berapa lembar? 7 sampai 9 lembar. Ya. Jadi yang saya ceritakan ini bukan omongan saya. Tetapi ini serius. Ilmiah. Nah, yang ketiga. Makna hidup dalam kasih menurut Rasul Paulus. Ini jurnal juga. Artikel ini menegaskan bahwa kasih adalah dasar dan kegenapan kehidupan Kristen. Jadi, cinta, kasih itu adalah dasar dan kegenapan hidup orang Kristen. Serta menjadi dasar segala hubungan sosial. Jadi, hubungan kita satu dengan yang lain. Baik di gereja, maupun di komsel, maupun di dalam perusahaan, maupun di dalam pertemanan
Ketetanggaan, saudara-saudara, itu adalah dasarnya adalah kasih. Ya. Jangan kita makan orang, tetapi dasarnya adalah kasih. Nah sekarang, ini juga sama. Saudara bisa ketik ini dalam Google, maka akan keluar namanya jurnal sttab.ac.id akan keluar. Jumlahnya berapa kira-kira saudara? 7 sampai 9 lembar. Kalau diringkes ya kayak tadi. Ya. Jadi ini bukan omon-omon. Ya. Oke. Nah, dalam buku yang dikarang oleh C.S. Lewis, empat cinta, itu dikatakan buku ini mengupas 4 jenis kasih. Nah ini buku, saudara pasti pernah ngerti ini ya. Nah, ini kalau saudara beli buku ini, ya, maka buku ini mengupas 4 jenis kasih. Kasih yang namanya storge atau kasih keluarga, kakak adik. Kemudian philia, kasih persahabatan antara teman. Eros, kasihnya sahata dan orang nias. Agape, ini kasih kita ini agape saudara. Agape itu kasih tanpa syarat. Jadi kalau saya menolong saudara itu nggak usah dihitung. Itu kasih tanpa syarat. Saudara pergi ke orang lain mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan yaitu kasih. Itu saudara pergi bukan jadi DRS tapi pergi itu namanya kasih tanpa syarat. Ya. Jadi kita ini mau dibalas orang nggak apa-apa. Dibalas orang, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kita tidak pernah memperhitungkan budi kita kepada orang lain. Ya. Apakah dia membalas atau tidak, yang penting kita punya namanya kasih agape. Ya. Serta bagaimana masing-masing berperan dalam kehidupan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu untuk kehidupan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Ini buku yang pertama. Buku yang kedua, Crazy Love. Ya. Di sini oleh Francis Chan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami besarnya kasih Allah yang tanpa syarat. Ya, itu dia bahas kasih Tuhan tanpa syarat. Dan mendorong mereka untuk merespon dengan kasih yang radikal. Jadi kalau saudara tahu kasihnya Tuhan yang radikal, saudara pasti pengen balas kasih kita kepada Allah, kasih yang radikal. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus punya kasih yang radikal. Kenapa saudara? Karena Tuhan kasihnya radikal. Nyawanya sendiri diberikannya untuk kita. Apalagi segala sesuatu yang dimiliki Allah diberikan kepada kita. Jadi kita juga harus menyerahkan semuanya. Saudara-saudara, kita ini kalau sama orang lain harus mengasihi saudara. Ya. Jangan saudara nggak mengasihi, harus mengasihi. Sekuat saudara bisa. Mengasihi itu melampaui kekuatan kita. Kalau gitu kita mengasihi orang lain dengan apa? Kasih Tuhan. Ya, saya. Yang ketiga, buku yang ketiga yang terakhir, yaitu yang dikarang oleh Stephen dan Alex Hendrick. Nah, saudara suruh baca buku ini. Ya. Buku ini menawarkan tantangan 40 hari untuk mendalami kasih dalam pernikahan. Jadi sahata, kalau kamu kawin deh, nanti dalami yang namanya kasih dalam pernikahan. Dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, saudara-saudara, kasih ini adalah kasih untuk pernikahan.
Mari saudara tutup mata kita.